terkait masalah MBG, kemudian KDMP. Sebenarnya kita ini mau dibawa kemana, Bang Syukur? Dibawa ke jurang kehancuran. Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa kemana-mana. Mau dibubarin negara ini. Dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri. Dari gaya dia memimpin. Berarti Bang Syukur nggak optimis bahwa 10.000 nyari 10.000 triliun hutang kita itu tidak akan terselesaikan? Apa yang membuat saya optimis? Hutang banyak, kebijakan amburadul, Presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat bagundal maling semua, brengsek semua. Apa yang saya harus optimis, Mbak Loli? Ya. Rakyatnya makin pintar tapi nggak ada yang bergerak, yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak melihara kejujuran. Banyak para kiai ulama mau nerima kebodohan ini, mau malsuin kebenaran depan mata. Apa yang mau saya optimis, Mbak? Iya. Sekarang kita tahu bahwa Kopdes ini ya, saya akan sedikit ngobrolin Kopdes nih. Kopdes ini sebenarnya kan di bawah Agrinas begitu ya. Dan juga ada beberapa yang hanya pinjam nama dari Kopdes itu sendiri. Yang kita tahu bahwa ini sebetulnya koperasi desa ini yang isunya lagi hangat adalah bisa mengelola tambang, Bang Syukur. Ya, itu mah. Itu gimana, Bang Syukur? Ya, itu mah. Itu permen aja. Permen. Kopdes itu sebenarnya menurut saya bukan Kopdes ya. Itu mah warung politik. Kios politik dibikin. Kalau bicara Kopdes, maka rujukannya Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan, partnership, dan regulasi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota. Tidak ada koperasi di Republik ini yang dibuat dengan model dibuat oleh Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uatnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara. SOP-nya nggak jelas. Kemudian minjam ke bank, jaminkan pakai barang negara, jaminkan pakai aset negara. Di mana tuh? Dan ini Agrinas juga punya hak imunitas gitu ya. Mereka ada kekebalan hukum yang ini sulit kita sebagai rakyat merasa sebenarnya bahwa sebenarnya tidak ada yang punya hak imunitas. Yang membuat mereka tapi ada di Perpres tuh, Bang. Ya, justru yang membuat mereka punya imunitas karena Presiden. Pertanyaan sederhananya, kalau orang tidak punya motif untuk membenarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan memotong tanganmu. Ya. Tapi kalau orang punya motif untuk membiarkan kamu mencuri sesuatu, dia bikin undang-undang melindungi kamu. Sederhana begitu. Kalau Presiden membiarkan orang yang mencuri uang itu, Presiden tahu orang itu mencuri. Kenapa dia membiarkan proyek MBG itu berjalan? Presiden tahu bahwa ada korupsi di situ. Motifnya, Presiden tahu yang mencuri siapa. Presiden tahu siapa yang menyalahgunakan koperasi desa.